Cahaya.com. Yo minasan konnichiwa, o genki desu ka? Boku wa Redoto desu. Hari ini gue bakal ngelanjutin video gue yang kemarin yang ngebahas tentang cara untuk magang ke Jepang. Dan di video kali ini gue bakal lebih fokus di masalah kesehatan. Kan banyak nih yang nanya ke gue. Di TikTok banyak yang nanya ke gue, Bang, kalau mata minus bisa nggak pergi ke Jepang? Bisa nggak magang ke Jepang? Kalau gua punya penyakit A, penyakit B, penyakit C, gua masih bisa nggak bang pergi ke Jepang buat magang dan kerja di sana, masih bisa nggak bang gitu? Nah sekarang bakal gua jawab di video gua kali ini. Masalah kesehatan adalah hal yang mutlak untuk magang ke Jepang, karena jika kesehatan kita kurang akan berpotensi mengganggu atau apa ya, jadi kayak performa kita untuk bekerja, untuk magang di sana akan berkurang atau tidak maksimal. Jadi akan menjadi nilai minus lah kalau kesehatan kita kurang ya pada pihak perusahaan. Jadi kita dinilainya, anak ini nih punya penyakit ini, anak ini pernah kayak gini, pernah gini, atau pernah mengalami ini nih. Jadi performa anak ini mungkin nggak akan semaksimal anak-anak yang sehat dan normal-normal saja. Pasti penilaian orang perusahaan seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat seorang calon pemagang gagal di bagian kesehatan ya, itu ada beberapa hal. Yang pertama, masalah mata. Ya, mata ini memang suatu hal yang penting ya, karena jika mata kita kurang bagus atau mata kita rabun dekat, rabun jauh, ataupun buta warna, itu akan mengganggu performa kita dalam bekerja. Kalau mata minus, bisa nggak sih magang ke Jepang? Jawabannya adalah mungkin bisa. Kenapa gua masih bilang mungkin bisa, kok tanggung di jawaban? Karena setiap perusahaan atau setiap LPK ya, itu beda-beda. Ada yang mata minus itu udah gak bisa sama sekali magang ke Jepang. Ada juga yang mata minus tapi tidak parah, mata minusnya itu masih ditolerir. Jadi masih ada toleransi buat mata minus yang minusnya nggak parah gitu. Jadi setiap perusahaan dan setiap LPK itu beda-beda spesifikasinya masalah mata minus. Kalau buta warna bisa nggak? Sepengetahuan gue ya, jadi pengalaman gue ini, gue udah pernah nanya ke sensei, udah pernah nanya ke pihak LPK yang gue kenal, dan udah nanya ke teman-teman gue yang lainnya yang dari beda LPK dan beda perusahaan. Kalau di LPK lu mata maaf kalau buta warna ini bisa magang ke Jepang nggak? Dan hampir semua itu menjawab tidak bisa magang ke Jepang jika kalian ya amit-amit tapi buta warna. Soalnya ini kan beresiko kepada diri kita sendiri saat bekerja nantinya di Jepang. Seumpama kalian kerja di pabrik dan kalian bekerja menggunakan mesin lah, mesinnya tentu membahayakan kita jika kita sampai salah melakukan sesuatu. Seumpama kita disuruh mencet tombol A untuk menghentikan mesin ini, dan tombol A ini berwarna merah, sementara di penglihatan seseorang yang buta warna, warna merah atau warna apalah itu akan berubah menjadi warna lainnya, dan takutnya salah pencet, bukan berhenti malah tambah kencang dan akhirnya memakan korban. Takutnya gitu. Gue sih nanyanya ke sensei-sensei itu buta warna itu adalah hal yang fatal ya, karena itu akan membahagiakan kita atau orang lain yang bekerja dengan kita. Dan di sini ada lagi patah tulang. Kalau patah tulang nih bisa magang ke Jepang atau enggak sih?
Ya tentu ini adalah suatu hal yang fatal juga ya. Soalnya kalau kita udah pernah patah tulang di bagian kaki, di bagian lengan, performa kita tuh tentunya menurun daripada kita sebelum kita belum patah tulang gitu. Ini pastinya diakibatkan karena kecelakaan lah biasanya ya. Gua udah tanya ke beberapa orang seperti sensei, teman-teman gua ini, masalah patah tulang nih bisa nggak berangkat ke Jepang? Jawabannya itu masih ada kemungkinan bisa. Soalnya ini kan tergantung patah tulangnya itu bakalan ngeganggu kerjaan kita nggak. Sebabnya kita patah tulang di bagian sini. Dan kita saat mengangkat barang gitu kan tentunya kerjaan kita tuh kalau pemagang sih nggak ada kerjaan yang cuma mencet keyboard gitu, mainan komputer, nulis berkas tuh nggak ada pemagang seperti itu ya. Sepengetahuan saya pasti kerjanya tuh di Gembaya itu di lahan kerja. Artinya kita kalau yang pertanian ya kerjanya di sawah, di kebun. Kalau yang di pengelasan ya tentunya bersangkut pautan dengan besi, alat-alat yang mungkin berat, atau di pabrik pasti kan kita akan menggunakan tangan kita ini untuk mengangkat sesuatu gitu, atau kaki kita ini untuk menopang sesuatu, pastinya gitu. Dan jika kita mengalami patah tulang dan saat kita mau melakukan atau mengangkat barang ya, dan tangan kita itu beresiko atau sakit atau malah patah lagi ya, itu kan berbahaya untuk kita. Dan oleh karena itu saat kita tes nanti sebelum masuk ke pelatihan bahasa, kita kan dites dulu seperti push up, sit up, atau apalah jalan jongkok, lari gitu, pull up. Itu kan buat ngetes kekuatan kita sambil sensei itu ngecek gitu ada masalah nggak di bagian tubuh kalian gitu. Jadi masalah patah tulang ini tergantung tingkat keparahannya ya. Kalau seumpama patah tulangnya cuma di jari gitu kan mungkin masalah ngangkat-ngangkat barang tuh masih bisa. Jadi mungkin ya dicoba aja dulu, dikonfirmasi lagi ke sensei atau ke pihak perusahaan atau ke pihak LPK ini masih bisa enggak gitu. Dicoba aja dulu, jangan sampai kalian ya menyerah sebelum berperang gitu. Dan di bagian keempat ini adalah hal fatal ya, yaitu penyakit menular. Penyakit menular itu seperti apa aja sih? Ini penyakit menular yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Jadi gak ada toleransi buat beberapa penyakit ini. Contohnya HIV, AIDS, hepatitis, dan TBC aktif. Nah, di ketiga penyakit ini kan membahayakan orang lain, bukan hanya bahaya bagi kita, melainkan bahaya bagi orang lain gitu. Jadi, semisal kita terjangkit HIV dan kita terdata atau di hasil medical check up kita positif HIV AIDS, itu udah mungkin pasti gak bisa berangkat ke Jepang buat magang. Soalnya ini udah fatal. Seperti hepatitis dan TBC aktif juga itu adalah hal yang fatal. Kenapa gue bilang TBC aktif? Kan ada juga yang namanya TBC pasif. TBC pasif itu jika kita melakukan pengobatan selama 6 bulan dan minum obatnya 1 hari, itu gak pernah putus, per hari gak pernah putus selama 6 bulan, itu kita bisa sembuh. Jadi TBC pasif ini, jadi buat peserta yang mau magang ke Jepang itu masih diberi jeda waktu buat setengah tahun nunggu atau menyembuhkan penyakit TBC pasif tersebut sampai sembuh, baru kita tes lagi. Jadi tes lagi, kita ngulang dari awal lagi. Seperti itu. Jadi kalian yang punya minat magang ke Jepang, kalian benar-benar jaga kesehatan ya, terutama di penyakit-penyakit yang menular yang berbahaya, juga membahayakan orang lain seperti TBC, HIV, dan hepatitis ini. Kalau HIV jelas jangan, kalau bisa lah
yang free sex itu jangan. Jadi walaupun udah ada dari kalian yang sering, mungkin itu pakailah pengaman. Dan TBC inilah berhentilah join satu gelas rame-rame. Itu kan TBC nularnya bisa dari minuman atau makanan gitu, bekas-bekas orang gitu. Jadi sebisa mungkin berhentilah jika kalian memang memiliki minat buat magang ke Jepang. Dan lanjut ke bagian kelima, itu ada penyakit kulit menular. Jika kalian punya penyakit kulit menular seperti kadas, kurap, scabies lah atau semacamnya, itu bisa pergi ke Jepang nggak? Itu masih bisa, asalkan kalian sebelum masuk ke pelatihan atau sebelum masuk ke LPK, kalian itu udah harus sembuh. Jadi sudah harus sembuh. Kan kalian itu nanti masuk ke pelatihan bahasa atau ke masa trainee ya, itu kan kalian bukan cuma 1-2 orang, melainkan banyak orang, malah bisa sampai puluhan dan ratusan orang itu bareng-bareng. Tentunya hal seperti penyakit kulit menular ini hal yang fatal pas pelatihan ya. Nanti kalian bisa menularkan scabies kalian ke orang lain, itu ke siswa yang lain. Soalnya kan kalian nantinya mandi bareng-bareng, bisa satu tempat rame-rame gitu. Biasanya kalau banyak orang sih kayak handuk, sabun itu biasanya berebutan gitu. Walaupun bukan punya sendiri, biasanya dipakai gitu. Jadi sebelum kalian ikut tes, sebaiknya kalian sudah bersih dari penyakit kulit menular apa aja deh pokoknya. Seperti panu itu bisa mungkin disembuhkan dulu. Terus ada di bagian yang terakhir, ada penyakit dalam. Penyakit dalam itu, yang gue maksud penyakit dalam itu seperti kalian punya riwayat penyakit kanker, jantung atau liver dan asma. Itu kan nggak menularkan sih ke orang lain, nggak merugikan orang lain. Tapi jika penyakit-penyakit ini beresiko ke kalian, itu lebih baik kalian pikirkan baik-baik mau lanjut atau enggak. Soalnya ini yang kalian bawa cuma bukan hanya gua magang ke Jepang, gua pengen kerja cari duit, bukan. Jadi kalian ke Jepang itu kalian bawa nyawa kalian gitu. Kalian bawa nyawa kalian, nanti pas kerja kalian kumat gimana. Jadi kalian yang tahu kondisi kalian seperti apa, kalian bisa mengkira-kira lah kemampuan kalian itu seperti apa, dan kalian harus juga ngerti kondisi kesehatan kalian itu batasnya sampai mana gitu. Jadi seperti kanker, jantung, liver, asma, ini kan lumayan berat sih ya kalau punya penyakit seperti ini. Soalnya kayak jantung, kalian pas enak-enak kerja kaget plak roboh, dan kalian dalam posisi mengoperasikan mesin seumpama, kan resiko gitu. Dan juga ini biasanya dipertimbangkan jika memiliki beberapa penyakit dalam seperti ini. Mungkin ada penyakit lainnya, biasanya dipertimbangkan. Tapi banyak juga kejadian pas medical check up ini, kan ada yang tegang ya pas medical check up tuh, tegang, takut medical check upnya jelek atau apa. Jadi hasil medical check upnya itu nggak sesuai dengan keadaan kita. Biasanya keadaan kita tuh padahal sehat fit gitu, gara-gara kita gugup jadi ada yang tes jantungnya kocar kacir, jelek gitu. Biasanya dipertimbangkan dulu, kalian medical check up lagi, biasanya disodorkan lagi, diserahkan ke pihak LPK lagi lah. Ini hasil aslinya seperti itu. Jadi penyakit-penyakit dalam itu jika masih bisa disembuhkan dalam kurun waktu tertentu, ya jangan terlalu lama, jangan sampai 2 tahun ya, eman-eman waktu. Jadi kalian sebisa mungkin jaga kesehatan kalian gitu. Seperti kalian kok kanker jantung ini kan biasanya perokok ya, perokok atau peminum, sebisa mungkin dari sekarang kalian berhenti minum. Kalau ngerokok sih mungkin gue juga perokok, gue juga ngakui kalau
ngerokok itu sulit berhenti, tapi kurangilah. Yang biasanya 1 hari 1 bungkus, kalian kurangilah 1 hari bisa cuma setengah bungkus atau bahkan beberapa batang, 3 batang. Nah gitu dikurangi sampai hasil medical check up kalian keluar dengan hasil yang bagus. Alangkah baiknya lagi kalian teruskan. Semuanya kalian udah biasa ngerokok 1 hari cuma 3 batang gitu, ya wes lanjut aja, kedepannya bisa-bisa nanti sampai berhenti lo, syukur gitu, bisa buat pengiritan juga. Jadi itulah beberapa hal yang bisa ngebuat seorang pemagang gagal berangkat ke Jepang, gagal magang ke Jepang karena beberapa hal ini. Yang pertama, mata minus, buta warna, patah tulang, memiliki penyakit menular seperti TBC, HIV, AIDS, atau hepatitis, dan penyakit menular di kulit ya, dan memiliki penyakit dalam yang berbahaya bagi diri sendiri. Biasanya mungkin ada hal yang lain, mungkin saya masih kurang detail. Nanti saya akan, jika ada informasi terbaru atau data terbaru, ntar bakal gua upload lagi. Videonya jika ada data yang lebih baik atau lebih detail lagi, ntar bakal gua bagi ke kalian. Jadi tonton terus video-video gua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar kalian itu nggak ketinggalan video-video gua tentang seputar bahasa Jepang, seputar cara-cara magang ke Jepang, hal-hal apa yang dibutuhkan buat magang ke Jepang, gimana sih rasanya magang ke Jepang, atau hal-hal yang lainnya bersangkutan dengan Jepang lah, kalian nggak bakal ketinggalan. Ya udah, sekian dari gua, sampai ketemu di next video. Arigatou gozaimashita. Otsukare. Bye bye.